Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wan nasi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama kami, para imam kami yang kami muliakan, para orang tua kami, seluruh pengurus, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah. Di hari yang ke-20 ini, di bulan Ramadan, dan malam ini insyaallah malam yang ke-21, insyaallah malam ini yang ke-21. Kita bersyukur masih kepada Allah, kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita panjang umur sampai detik ini. Berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwan wa akhwat fillah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kita sampaikan bahwa siang ini, pagi ini, hari ini kita masuk pada Ramadan yang ke-20 insyaallah taala. Dan malam ini kita mulai masuk malam yang ke-21. Oleh karena itu kita mengambil tema persiapan 10 terakhir Ramadan. Karena pada demikian, pertama, berdasarkan beberapa hadis. Pertama hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada kita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa iqadha ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah datang 10 terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau menjauhi perkara-perkara yang sifatnya mubah di dunia, dan beliau memfokuskan diri beliau dalam meningkatkan frekuensi ibadahnya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ahya lailah. Beliau menghidupkan malam-malamnya lebih hidup daripada biasanya, dan beliau membangunkan keluarganya. Hadis yang kedua masih dari Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu-waktu yang lainnya. Dua hadis ini sudah cukup menjadikan sebagai rujukan dasar kita kenapa kita harus memuliakan 10 terakhir Ramadan ini. Ternyata ada alasan tertentu, ikhwan wa akhwati fillah. Ada apa di 10 terakhir Ramadan sehingga membuat Rasul, manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkannya sangat luar biasa di 10 terakhir Ramadan ini. Ternyata jawabannya jawaban yang 4 hari lalu kita kaji di sini juga, yaitu adanya malam Al-Qadar itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashri al-awakhir min Ramadan." Carilah malam Al-Qadar itu di 10 terakhir Ramadan, yaitu di bilangan ganjilnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Al-Qadar itu di 10 ganjil 10 terakhir Ramadan. Bisa jadi malam ini, atau bisa jadi 2 malam ke depan, atau bisa jadi nanti malam yang ke-25, bisa jadi malam yang ke-27, dan bisa jadi malam ke-29. Apakah bisa terjadi di malam-malam yang genap? Sebagian ulama mengatakan bisa terjadi juga di malam-malam yang genap. Karena ada hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Al-Qadar di malam yang ke-24. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun sebagian ulama lagi menjelaskan hadis tentang bilangan genap ini sangat lemah, dhaifun jiddan. Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi memerintahkan kepada kita, carilah malam Al-Qadar, malam kemuliaan itu di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i,
Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan tersebut Allah memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu 1000 bulan ini mungkin hitungannya 82 tahun atau 83 tahun. Kemudian man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan di malam itu, maka dia terhalang dari kebaikan keseluruhannya. Di sini hadis ini menunjukkan bahwa begitu ruginya seorang hamba tidak mendapatkan malam Al-Qadar. Dan salah satu kemurahan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Rabbul Jalla Jalaluh adalah Allah memudahkan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh memaknai Ramadan, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah khususnya di bulan Ramadan, Allah akan mudahkan ia mendapatkan malam Al-Qadar tersebut. Karena Nabi jelas menegaskan, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam Al-Qadar, maka dia tidak akan mendapatkan seluruh kebaikan yang ada. Berarti Allah memudahkannya untuk kita. Hanya saja waktunya Allah rahasiakan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yakthuru tanazzalul malaikati fi hadhihi al-lailati likasrati barakatiha. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakati wa rahmah. Banyak malaikat yang turun di malam kemuliaan itu. Banyak malaikat yang turun di malam Al-Qadar itu karena berkahnya yang sangat luar biasa. Dan para malaikat yang turun ke bumi itu bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Dan khusus di malam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa. Dan hadis Imam Ahmad, hadis sahih. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang turun pada malam itu lebih banyak jumlahnya daripada kerikil di atas muka bumi. 4 hari yang lalu pernah kita bahas, coba kita hitung kerikil yang berada di depan rumah kita. Akan kita sanggup untuk menghitungnya. Apalagi kerikil yang ada di seluruh muka bumi. Ternyata malaikat di malam Al-Qadar itu turun jumlahnya lebih banyak dari hal demikian. Bayangkan saking luar biasanya di malam Al-Qadar ini. Tidak heran, salah satu sunnah para ulama terdahulu, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika telah tiba 10 terakhir bulan Ramadan, para ulama terdahulu mereka lebih sering mandi. Satu, kenapa? Agar lebih segar untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, mereka menghiasi diri dan rumah-rumah mereka. Jadi kebiasaan menghias rumah ketika mau mendekati hari raya ini kebiasaan para ulama terdahulu juga. Tetapi tujuannya, eksistensinya mungkin berbeda. Kalau kita mungkin untuk menyambut Syawalnya, kalau para ulama adalah menyambut 10 terakhir Ramadannya. Allahu Akbar. Menghias rumah mereka. Mereka bakar bakhur-bakhur di rumah-rumah mereka untuk mengharumkan ruangan-ruangan rumah mereka dan untuk lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berhias dengan pakaian-pakaian yang indah di 10 malam terakhir Ramadan. Apapun yang dapat menyemangati mereka dalam beribadah di 10 terakhir Ramadan, maka mereka lakukan. Allah Akbar. Sampai-sampai ulama zaman sekarang ada yang memfatwakan bagi para pegawai yang ingin cuti, cutilah dari sekarang. Kenapa? Cutinya menjadi berkah ketika dia mencutikan diri untuk fokus 10 terakhir Ramadan. Bukan karena liburannya. Masya Allah. Luar biasa. Sampai-sampai ada ulama yang berfatwa demikian, ulama kontemporer zaman sekarang. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, melihat keutamaan yang sangat luar biasa yang terjadi di malam Al-Qadar tersebut, yang mana pahalanya sangat luar biasa, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang sanggup beribadah kepada Allah 83 tahun lamanya non-stop? Kalau kita jelas pasti ada istirahatnya. Siapa yang dapat beribadah kepada Allah non-stop selama 80 atau 82 atau 83 tahun? Dan itu pahalanya bisa Bapak Ibu dapatkan dalam satu malam. Sekarang bagaimana kita meraihnya? Apa persiapan kita menghadapi 10 terakhir Ramadan ini? Tadi yang pertama sudah kita bahas, yaitu menghiasi ruangan kita, lakukan segala hal yang dapat memotivasi kita untuk lebih giat beribadah kepada Allah di 10 terakhir Ramadan ini. Apapun itu, misalnya butuh wangi-wangian di kamar, tafadhol beli. Butuh pakaian yang indah untuk beribadah kepada Allah agar lebih semangat, tafadhol beli.
dan lain sebagainya, butuh speaker agar bisa mendengarkan tilawah Al-Quran, tafadhal beli, insyaallah uangnya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala. Lantas yang kedua, apa persiapan kita menghadapi 10 terakhir Ramadan ini? Makanya juga kebiasaan kita di Indonesia ini, khususnya di Selat Panjang, kalau sudah 10 malam terakhir ini sudah menghiasi lampu-lampu, betul Pak ya? Lampu colo ada nggak? Ada Pak ya? Ada, insyaallah. Nah ini dia, tak sabar nak nengokkan ke anak juga. Lampu colo ini luar biasa ini. Mereka berbahagia dengan datangnya 10 terakhir Ramadan, tetapi satu sisi mereka bersedih karena Ramadan akan sebentar lagi akan pergi. Dan kita tidak akan mengetahui apakah tahun depan umur kita masih Allah panjangkan bertemu Ramadan tahun depan. Baik. Yang kedua, persiapkanlah amaliyah untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Yang paling terutama adalah salat. Yang paling terutama adalah salat. Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, khususnya yang sifatnya salat malam. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat di malam Al-Qadar, bertepatan pasti malam Al-Qadar, dia melaksanakan salat malamnya karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Di sini Nabi menekankan salat, sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, anna ihya'aha, salah satu cara yang paling luar biasa untuk menghidupkan malam Al-Qadar adalah yahsulu bi ayyusalli al-isya'a fi jama'atin, yaitu melaksanakan salat isya berjamaah, wa ya'zimu ala ayyusalli as-subha fi jama'atin, dan juga bertekad untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dua salat ini yang paling penting. Di antara 5 waktu salat, yang paling luar biasa nomor 1 adalah subuh, yang kedua isya, yang ketiga asar, yang keempat zuhur, dan yang terakhir maghrib. Ya, yang terakhir maghrib. 5 waktu salat ini, subuh dan isya, ini menjadi catatan tersendiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, "Man syahida al-isya'a was-subha lailatul qadri faqad akhadha bihazzihi minha." Siapa yang menghadiri salat isya dan subuh secara berjamaah dan bertepatan di malam Al-Qadar, maka ia telah mengambil bagian malam Al-Qadar tersebut. Allahu Akbar. Satu sisi para ulama menganjurkan kita cukup dengan salat isya dan salat subuh berjamaah, rutinkan, insya Allah tetap dapat malam Al-Qadar. Tidak perlu memaksa diri di luar dari kesanggupan kita untuk beribadah, karena Allah perintahkan kita untuk beribadah mastata'tum, semampu kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin kita pernah mendengar bahwa untuk mendapatkan malam Al-Qadar harus membaca demikian dan lain sebagainya. Padahal Imam Asy-Syafi'i sendiri berkata, jika engkau salat subuh dan isya secara berjamaah saja engkau rutinkan dan pas malam itu mendapatkan malam Al-Qadar, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Yang penting istiqamah berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada ulama zaman sekarang yang berani memfatwakan i'tikaf di masjid ini amaliyah mendapatkan malam Al-Qadar yang sekian-sekian. Yang paling kuat adalah salat berjamaah. Sebagaimana kita tafsirkan kemarin di ayat yang kelima surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan kepada mereka sampai terbitnya fajar. Maksudnya kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, malam Al-Qadar biasanya diprioritaskan untuk orang-orang yang senantiasa hatinya tergantung di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Rasulullah SAW berbincang tentang perkara salat isya dan salat subuh ini. Apa kata Nabi SAW? Man syahida al-isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisbil lailatin. Siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka baginya pahala salat setengah malam tanpa istirahat, tanpa ada jeda. Salat tarawih kita saja ada jeda aja. Ini salat malam setengah malam tanpa jeda, dari jam 7 sampai tengah malam, tanpa ada istirahat, tanpa ada makan, tanpa ada singgah ke untuk buang hajat.
Allahu Akbar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shallal isya'a wal fajr fi jama'atin kana lahu qiyami lailatin." Siapa yang salat isya berjamaah ditambah subuhnya berjamaah juga, maka seolah-olah dia salat secara penuh di malam itu tanpa ada istirahat. Dan pahala ini bisa Bapak Ibu dapatkan dengan cukup salat berjamaah di waktu isya dan waktu subuh. Kenapa subuh dan isya menjadi nomor 1 dan nomor 2 di antara salat 5 waktu yang lainnya? Alasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun atqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat yang paling berat dilaksanakan oleh kaum munafik kecuali salat isya dan salat subuh. Salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka ketahui keutamaan di balik dua salat tersebut, maka mereka pasti akan mendatanginya walaupun merangkak. Nabi menyebutkan dengan bahasa mendatanginya, berarti salatnya tidak di rumah, salatnya di masjid. Khususnya kaum laki-laki sangat dianjurkan untuk datang ke masjid. Kalau kaum ibu-ibu aman damai sentosa, salat di rumah Bu tetap dapat pahala yang sangat besar. Salat di masjid dikalikan lagi 27. Itu enaknya jadi perempuan Bu. Kalau kami yang laki-laki salat di rumah dikalikan 1, salat di masjid baru Allah lipat gandakan pahalanya tersebut. Berarti kategori penilaian munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak ditakuti oleh para sahabat adalah salat isya dan salat subuh berjamaah, kecuali karena uzur. Kalau uzur lain cerita lagi. Nah, lain cerita lagi. Nah, ini dia. Sampai-sampai saking adanya sahabat yang khawatir dicap sebagai munafik gara-gara tidak salat berjamaah, padahal dia sebenarnya sudah ada uzur, kakinya tak dapat ia gerakkan lagi. Sebenarnya ada uzur dan itu tidak ada masalah, tetapi karena takutnya sahabat ini dicap sebagai munafik gara-gara enggan salat berjamaah, maka dia minta tolong kepada 2 orang tetangga sahabatnya agar menggotongnya pergi ke masjid. Allahu Akbar. Luar biasa ulama-ulama terdahulu, luar biasa para sahabat terdahulu. Level mereka berbeda. Dan juga selain salat isya dan salat subuh berjamaah, bisa juga menghidupkan malam Al-Qadar ini dengan salat sunnah malam. Seperti apa? Seperti yang kita lakukan sampai detik ini insyaallah, yaitu salat tarawih dan salat tahajud dan salat witir. Namun salat tahajud menjadi catatan tersendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 18? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga yang mata airnya sangat luar biasa. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Siapa yang berhak menerima surga dengan mata airnya yang sangat indah? Allah sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, karena mereka ini orang-orang yang kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang pertama, mereka sebelum itu waktu mereka hidup di dunia, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang berbuat muhsinin, kebaikan. Kemudian mereka waktu di dunia sangat sedikit tidurnya di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu ashar, di waktu-waktu sahur. Dan waktu sahur ini waktu sepertiga malam. Inilah ciri-ciri orang yang berhak mendapatkan mata air indah surga dan taman-tamannya. Ciri yang pertama kata Allah, muhsinin, mereka orang-orang yang baik. Ciri yang kedua, mereka yang suka menghidupkan malamnya, sangat sedikit tidurnya. Dan yang ketiga adalah mereka yang senantiasa beristighfar di waktu-waktu sahur. Apa kata Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini? Kabadu qiyamal lail, mereka sengaja melaksanakan salat tahajud. Fala yanamuna minal laili illa aqallahu, di malam hari mereka sangat sedikit tidur. Wa nashitu famaddu ila sahar, mereka menghidupkan malam sampai di waktu sahur. Hatta kanal istighfaru bisaharin, dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. Ini nasihat untuk yang berbicara juga.
Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Dan salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian membiasakan salat malam, salat tahajud, karena itu adalah kebiasaan ciri-ciri dari orang-orang saleh terdahulu dari kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan juga orang-orang yang senantiasa salat tahajud ini sangat dekat kepada Rabbnya. Jadi hati-hati tuan-tuan pun yang saya muliakan. Kalau ada teman kita yang tadi salat tahajud, hati-hati kepadanya. Karena kenapa? Dia sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita menyakiti hatinya, lisannya bisa mustajab. Hati-hati ikhwah akhwati fillah. Kemudian wa mukaffiratun lis-sayyi'ati wa manhatun 'anil itsmin. Kemudian ismi, salat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abdullah ibn Umar, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail." Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar kalaulah dia salat malam. Hadis ini menunjukkan kalau misalnya orang yang rajin salat malam, bukan hanya di bulan Ramadan saja, dia adalah sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ikhwah wa akhwati fillah. Lantas kapan waktu ingin melaksanakan salat tahajud? Al-Imam Ibnu Hajar berkata, "Inna salatahu wa nawmuhu kana yakhtalifu bil-lail wa la yurattibu waqtan muayyanan bal bihasabi ma tayassara lahu al-qiyam." Sesungguhnya waktu salat malam atau salat tahajud dan tidur yang dilakukan oleh Nabi SAW itu berbeda-beda tiap malamnya. Oleh karena itu beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk salat, namun beliau mengerjakannya sesuai dengan kemudahan kita. Sebagaimana Abu Bakar, beliau salat tahajudnya sebelum tidur, Bapak Ibu yang saya muliakan. Abu Bakar As-Siddiq, beliau salat tahajudnya sebelum tidur. Sedangkan Umar bin Khattab, beliau salat tahajudnya setelah tidur. Memang afdalnya salat tahajud itu setelah tidur dulu. Namun kalau khawatir tidak terbangun nanti di waktu tidur, setelah tidur, maka alangkah lebih eloknya sebelum tidur 2 rakaat tahajud jadilah, ditambah 3 rakaat witir. Insya Allah menutup malam kita hari tersebut dengan hal-hal yang baik insyaallah ta'ala. Allahu akbar. Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanyakan tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa tidur di awal malam, kemudian beliau bangun di sepertiga malam melaksanakan salat tahajud, kemudian beliau tidur lagi. Beliau tidur lagi sampai terdengar muadzin. Berapa rakaat salat tahajud ini? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan yakni bil lail. Rasulullah kalau salat tahajud biasanya menyelesaikannya dengan 13 rakaat. 13 rakaat. Kemudian Zaid ibn Khalid al-Juhani pernah berkata, la armuqanna salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata fa shalla rak'atayn khafifatayn thumma shalla rak'atayn tawilatayn thumma shalla rak'atayn wa huma duna al-lailatayn wa qablahuma, dan sampai seterusnya. Kata Zaid ibn Khalid, aku pernah memperhatikan salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau buka dengan salat sunnah ringan dulu. Jadi salah satu sunnah Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kalau sudah ada niat malam ini ingin salat tahajud dan sanggup bangun ketika setelah tidur, habis salat tarawih tidur sejenak, setelah tidur sejenak bangun lagi, ambil 2 rakaat salat sunnah mutlak dulu, ringan. Ya, setelah salat sunnah 2 rakaat mutlak yang ringan ini selesai, baru salat tahajud. Ciri-ciri salat tahajud Nabi, pertama, 2 rakaat pertama surahnya panjang-panjang. Setelah selesai 2 rakaat, 2 rakaat setelahnya baru Nabi agak meringankannya. 2 rakaat setelahnya lebih ringan lagi. 2 rakaatnya setelah lebih ringan lagi. Inilah salah satu sunnah yang sangat ditekankan di zaman sekarang juga, bahwa bagi kita yang menjadi imam ataupun salat sendirian, rakaat pertama dan rakaat kedua disunnahkan rakaat kedua ini lebih ringan daripada rakaat pertama.
Kalau misalnya rakaat pertama kita ambil satu halaman dari ayat Quran, dari Al-Quran, maka yang rakaat kedua dianjurkan setengah halaman. Setengah halaman. Jangan pula nanti yang pertama sehalaman, yang kedua satu juz. Ya, satu juz. Ini wallahu a'lam. Ya, walaupun tetap sah juga, walaupun tetap sah juga. Nah, ini dia. Kemudian saking luar biasanya salat tahajud ini, apakah boleh mengqadanya? Ya, sebagian ulama mengatakan boleh dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fatathu salatu min al-lail min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 rakaatin. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila beliau luput dari salat malam karena tidur atau uzur lainnya, beliau qadha di siang hari dengan mengerjakan 12 rakaat. Artinya di sini maksudnya Bapak Ibu yang saya muliakan, saya temukan di penjelasan di Tuhfatul Ahwadhi dan juga Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajat, bagi Bapak Ibu yang tak sempat malam tadi salat sunnah tahajud, ya, maka Bapak Ibu bisa mengqadhanya dengan salat sunnah duha 12 rakaat. Niatkan 2 salat di situ. Misalnya mengerjakan di jam 10, Allahu Akbar, niatnya salat sunnah duha 12 rakaat plus salat sunnah tahajud yang tadi malam diniatkan ternyata nggak bangun. Insya Allah dapat 2 pahala dalam pengerjaan satu salat. Sebagaimana juga Bapak Ibu yang datang ke masjid, salat sunnah tahiyatul masjid bisa dibarengkan dengan salat sunnah qobliyah. Baik itu qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah isya, qobliyah maghrib, dan qobliyah subuh atau salat sunnah 2 rakaat fajar. Lakukan 2 niat dalam satu gerakan salat, insya Allah dapat 2 pahala dalam satu gerakan salat, dan ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Baik, contoh lainnya terakhir sebelum kita tutup, tadi kita sebut salat tahajud dan juga menghidupkan salat malam untuk mendapatkan malam al-qadar adalah salat tarawih. Yuk kita lihat bagaimana para ulama dulu kalau salat tarawih jauh daripada dengan kita. Baik, Umar radhiyallahu anhu. Ini dari kitab, kita ambil dari kitab Sirah A'lam An-Nubala, kemudian kitab Sifatus Safwa, dan kitab-kitab kisah-kisah para ulama terdahulu. Umar radhiyallahu anhu mengundang para qari di bulan Ramadan, lalu memberi sebuah perintah kepada para qari agar mereka yang cepat bacaannya, ya, al-hadar dalam ilmu tahsin, bacaan Al-Quran itu ada 3. Ya, yang cepat ini disebut dengan al-hadar. Siapa imam yang biasa membaca cepat, tolong minimal ayatnya itu jumlahnya 30 ayat untuk sholat tarawih dalam satu rakaat. 30 ayat dalam satu rakaat itu setara dengan surah Amayatasalun lah mungkin lah. Amayatasalun, luar biasa. Bagi yang suka membacanya sedang, maka kata Umar, beliau perintahkan agar membaca 25 ayat. Sedangkan bagi yang membacanya lambat, beliau perintahkan membaca 20 ayat. Allahu Akbar. Riwayat yang lain, As-Sa'id ibnu Yazid rahimahullah ta'ala berkata, Umar bin Khattab pernah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhum menjadi imam tarawih pada malam Ramadan. Kemudian sahabat ini ketika Umar bin Khattab diangkat mereka menjadi imam, maka mereka membaca 200 ayat untuk satu sholat tarawih. Awak berapa ayat, Pak? 200 ayat. Masya Allah, 200 ayat. Kalau kita ulang surah Al-Qadar yang 5 ayat saja, 4. Kan biasanya kan di rakaat pertama kan Al-Qadar itu. 2, 3, 4. 20 ayat baru 20 ayat. Ini 200 ayat, ya. Sampai-sampai kata mereka, hingga kami bersandar kepada tongkat-tongkat karena lamanya berdiri. Tidaklah kami selesai salat kecuali telah mendekati waktu subuh. Ini dulu, ini mereka. Ini mereka. Allahu Akbar. Levelnya berbeda, Pak. Levelnya berbeda. Ini para sahabat, ini para ulama terdahulu. Allahu Akbar. Luar biasa, levelnya berbeda dengan kita. Karena itu mereka kalau salat tarawih mereka sudah sedia tongkat. Kalau tak sanggup bersandar pada tongkat, kalau tak sanggup duduk langsung. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita lanjut riwayat yang ketiga. Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar ayahku berkata, dahulu kami bersama Nabi setelah selesai salat malam, dan kami dari salat malam pada bulan Ramadan, kami pun bersegera mempersiapkan makan sahur karena khawatir waktu subuh tiba. Jadi kebiasaan para sahabat ketika mereka salat tarawih bersama Nabi, setelah selesai dari salat tarawih, mereka langsung sahur, Pak. Berarti
tarawih mereka. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini level yang berbeda nih. Wajar Allah mengatakan kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada para sahabat ini. Allah ridha karena tak dapat lagi awak berkata-kata. Luar biasa. Riwayat yang terakhir. Dahulu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menegakkan salat malam di rumahnya pada bulan Ramadan, salat tarawih. Ketika orang-orang telah pulang dari masjid, beliau mengambil sebuah wadah yang berisi air. Kemudian keluar menuju masjid. Beliau tidak keluar dari masjid sampai selesai salat subuh di masjid tersebut. Berarti malam mereka hidupkan di masjid berketerusan. Allahu Akbar. Kalau kita tengok-tengok salat tarawihnya, pokoknya cari masjid yang selesai jam 8:30. Kenapa nak cari baju bau? Tapi semogalah walaupun belum bisa di level tertinggi ini, tapi setidaknya jangan sampai terlalu pula ke bawah. Ya, berusaha kita mengikuti para sahabat terdahulu, berusaha kita mencontoh akhlaknya. Dan ini salah satu kiat bagi kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bagi kita yang sedang futur keimanan, salah satu untuk menaikkan keimanan adalah dengan membaca bagaimana para ulama-ulama terdahulu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terdahulu dan para sahabatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menggoncangkan keimanan kita lagi, menaikkan kadar keimanan kita lagi. Insyaallah tema ini akan kita bagi dua sampai bertemu nanti insyaallah di hari Ahad depan. Dan itu mungkin pertemuan terakhir Bapak Ibu ya, setelah Ba'da Raya, insyaallah setelah Ba'da Idul Fitri nanti insyaallah ta'ala. Dengan tema masih yang sama, sembari kita membahas sedikit fikih tentang persoalan zakat insyaallah ta'ala. Mungkin yang sedikit ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah. Cik jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.